Analis sebut perang fase baru Israel-Hamas di Gaza memiliki dampak brutal. Ia menyebut imbas pengeboman intensif, situasi dan kondisi rumah sakit hingga ke jalan-jalan Gaza penuh darah. Dikutip dari Sky News pada 6 Desember, analis tersebut bernama Stuart Ramsey selaku kepala koresponden Sky News. Stuart mengamati dampak dari fase baru perang yang penuh darah antara Hamas Israel di jalur Gaza. Menurutnya, keadaan di Gaza menjadi semakin buruk setelah Israel memasuki kota dan mengintensifkan pengeboman. Israel mengatakan pihaknya akan membersihkan wilayah utara dan selatan dalam 2 operasi simultan untuk menjatuhkan Hamas. Namun menurutnya dampak terkini terhadap penduduk sipil saja sudah sangat brutal untuk dilihat. Rumah sakit kewalahan, kehabisan ruang dan tempat tidur untuk menampung pasien lama yang terluka parah hingga pasien baru. Satu di antaranya adalah Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Di sana staf medis hingga warga sipil merawat orang-orang yang tergeletak di lantai dan berlumuran darah. Kebanyakan di sana adalah anak-anak, pria, wanita yang muda dan tua terluka akibat serangan udara terhadap rumah dan sekolah. Kini situasi dan kondisi itu justru disebut akan semakin memburuk lantaran Israel akan memulai perang fase baru di jalur Gaza. Analis sebutkan ancaman kedua bagi warga Gaza selain ancaman serangan udara Israel. Ancaman kedua disebutkan adalah cuaca, di antaranya badai, hujan, dan dinginnya malam. Dikutip dari Sky News pada 6 Desember, analis itu adalah koresponden Timur Tengah Sky News bernama Alistair Bunkal. Ia mengatakan bahwa kini cuaca di Gaza membuktikan ancaman nyata terhadap kehidupan selain pemboman Israel. Lanjutnya, ia mengatakan bahwa cuaca malam di Gaza banyak hujan, badai, dan dingin. Bunkal telah berbicara kepada warga di Al-Mawasi yang bahkan mencapai ribuan orang. Lokasi di mana hanya sebidang tanah tandus di Gaza Selatan yang merupakan salah satu daerah teraman yang diperintahkan Israel untuk dikunjungi oleh warga Palestina. Ia melanjutkan kondisi di lokasi tersebut tidak ada apapun, bahkan tak memiliki tempat berlindung dari cuaca buruk. Orang-orang disebutnya akan menghadapi malam dengan tidur di luar ruangan yang dingin dan basah. Ia pun menegaskan di mana jika bukan karena serangan udara, jika bukan karena artileri Israel, maka cuacalah yang kini menjadi ancaman nyata bagi kehidupan warga Gaza. Bunkal menambahkan, PBB dan organisasi bantuan lainnya sangat khawatir terhadap meningkatnya krisis kemanusiaan di Gaza, serta mengatakan bahwa Amerika telah mendesak Israel secara publik dan pribadi untuk lebih tepat dalam melakukan operasi di wilayah selatan. Dewan Pengungsi Norwegia sebut pengeboman dan penghancuran di Gaza jadi serangan terburuk. Tak sebatas itu, bahkan disebut akan menjadi noda permanen bagi Israel dan sekutunya. Dikutip dari Sky News pada 6 Desember, hal itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal Jan Egeland pada 5 Desember kemarin. Ia mengatakan penghancuran Gaza kini merupakan salah satu serangan terburuk terhadap penduduk sipil. Tak sebatas itu, bahkan ia mengutuk sekutu Israel atas dukungan mereka dengan senjata dalam konflik di Gaza.
Ia mengatakan kematian warga sipil Palestina akan menjadi noda permanen pada reputasi negara-negara yang mendukung Israel. Hal itu disebutnya lantaran setiap harinya semakin banyak anak yang menjadi korban tewas, serta menimbulkan penderitaan mendalam bagi orang-orang tak bersalah justru menanggung neraka ini. Hal itu diungkapnya seraya mengatakan bahwa operasi Israel tidak dapat digambarkan sebagai pembelaan diri. Ia bahkan juga mengatakan banyak staf mereka yang tinggal di jalanan di Gaza, salah satunya memiliki bayi berusia 2 bulan. Ia menambahkan, sekutu Israel harus menuntut gencatan senjata segera di kedua belah pihak. Seraya ia menambahkan bahwa harus ada pertanggungjawaban atas kekejaman yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober lalu. Militer IDF sebut akan mengintensifkan serangan darat di Khan Yunis. Tak sebatas meluncurkan serangan darat intens, namun juga akan melakukan pengepungan total di jantung kota Gaza Selatan tersebut. Dikutip dari Sky News pada 6 Desember, pasukan IDF telah terlibat dalam pertempuran intens di Gaza. Kini tentara bahkan disebut sudah berada di jantung Khan Yunis. Kabar itu diungkap oleh Mayor Jenderal Yaron Winkelmann. Ia mengatakan bahwa kemarin adalah hari paling intens sejak awal operasi darat. Dalam hal jumlah lawan yang terbunuh, jumlah baku tembak dan penggunaan senjata dari darat dan udara yang dilakukan. Ia bahkan merinci keberhasilan mereka, di antaranya berhasil ambil alih jantung Jabalia, jantung Sejaya, dan kini di jantung Khan Yunis. Selain itu, Israel mengatakan pasukannya telah berhasil mengepung kota Khan Yunis di Gaza Selatan, tepat ketika fase baru konflik terus berlanjut setelah adanya jeda untuk kembalinya beberapa sandera. Kabar itu diungkap oleh Letnan Jenderal Herzi Halevi, Kepala Staf Umum Israel. Ia mengatakan bahwa pasukan IDF berhasil mengepung jantung Khan Yunis dalam 60 hari perang dimulai. Komentarnya itu muncul setelah IDF mengatakan sebelumnya bahwa pasukannya berada di jantung kota terbesar kedua di kawasan tersebut. Legend Halevi mengatakan tentara telah merebut banyak benteng Hamas di Gaza Utara dan sekarang menargetkan mereka yang berada di selatan. Amerika Serikat melalui Antony Blinken akhirnya jatuhkan sanksi terhadap pemukim Israel pada Selasa 5 Desember kemarin. Pihak Amerika Serikat memberlakukan larangan visa kepada penyerang warga Palestina, melarang mereka melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Dikutip dari Axios pada 6 Desember, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap beberapa lusin pemukim Israel tersebut, bahkan juga terhadap anggota keluarga dekat dari orang-orang yang masuk dalam daftar hitam tersebut. Pihaknya menekankan di balik pemberian sanksi itu guna menunjukkan betapa prihatinnya pemerintahan Joe Biden terhadap meningkatnya serangan dari pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Ditambah bahwa pemerintah Israel tidak berbuat cukup untuk mencegah kekerasan tersebut terjadi. Sebatas informasi, ini menjadi kali pertama Amerika Serikat memberi sanksi kepada pemukim ekstremis sejak pemerintahan Clinton. Blinken bahkan menggarisbawahi kepada pemerintah Israel perlunya berbuat lebih banyak untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim ekstremis kepada mereka yang melakukan serangan kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat.
Ia juga menekankan bahwa Amerika Serikat akan terus terlibat dengan kepemimpinan Israel dan otoritas Palestina untuk memperjelas bahwa keduanya perlu berbuat lebih banyak untuk mengekang serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.